Beberapa makam tua terlihat mengelilingi sebuah tembok yang berpagar putih namun sudah mulai terlihat usang. Ya, kali ini kita akan berkunjung ke makam Ki Ageng Menak Sopal yang berada di Desa Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ada di kawasan pemakaman Menak Sopal. Beliau adalah salah satu sosok yang berperan penting dalam babat tanah Trenggalek ini ya. Dan banyak banget cerita-cerita tentang beliau dari cerita rakyat yang turun-temurun, dan sekarang kita mau lihat kondisi pemakaman beliau seperti apa. Kita akan keliling di sini sama Ibu Vika. Kok Ibu? Ibu Vika, oh iya adik Vika. Ki Ageng Menak Sopal ini merupakan tokoh penyiar agama Islam di masa akhir kerajaan Majapahit. Beliau juga dianggap sebagai pahlawan pertanian di Kabupaten Trenggalek. Nah, kisah beliau ini berawal dari kisah Dewi Roro Amiswati yang menderita penyakit kulit dan berbau amis, membuat pihak kerajaan Majapahit berusaha ke berbagai macam penjuru untuk menyembuhkannya. Sampai akhirnya beliau dititipkan kepada Ki Ageng Sinawang atau yang biasa disebut dengan Bakawa. Berbagai macam cara dilakukan untuk kesembuhan Dewi Roro Amiswati, namun tidak membuahkan hasil. Sampai pada akhirnya diadakan sayembara yang berbunyi, siapa saja yang bisa menyembuhkan Dewi Roro Amiswati, kalau ia laki-laki akan dijadikan suami, dan kalau dia perempuan akan dijadikan saudara. Sayembara itu terdengar ke mana-mana hingga ke telinga Menak Srobo, dan Menak Srobolah yang pada akhirnya bisa menyembuhkan penyakit dari Dewi Roro Amiswati. Pada akhirnya beliau menikah di Padepokan Ki Ageng Sinawang dan hidup bersama di sana. Di zaman itu, Menak Srobo sudah beragama Islam, namun Ki Ageng Sinawang masih beragama Hindu, dan selama tinggal bersama, Menak Srobo melakukan sholat secara sembunyi-sembunyi. Bahkan Dewi Roro Amiswati juga diperingatkan untuk tidak membuka pintu kamar ketika maghrib. Padahal saat maghrib, Menak Srobo sedang melakukan sholat. Suatu ketika Dewi Roro Amiswati membuka pintu kamar karena penasaran. Lantas beliau kaget karena melihat sosok buaya putih, dan buaya itu berbicara, "Sebenarnya aku ini suamimu, ini semata hanya ilmu untuk mengelabui musuh." Tatkala itu Dewi Roro Amiswati sedang hamil, dan Menak Srobo berpesan supaya kelak ketika anaknya lahir diberi nama Menak Sopal. Dan setelah itu Menak Srobo menghilang. Menurut informasi dari juru rawat makam Ki Ageng Menak Sopal ini bersebelahan dengan makam Roro Amiswati atau ibunya. Setelahnya terdapat beberapa makam punggawa yang berjumlah 9 seperti jumlah Wali Songo. Juga sebagai simbol bahwa warga Trenggalek sudah masuk Islam, walaupun pertama kali yang masuk Islam adalah ayahnya. Di dalam sebuah buku Sebelum Trenggalek Kini karya Misbahus Surur tertera bahwa tidak ada bukti tertulis kapan pastinya agama Islam masuk Trenggalek. Namun peninggalan khas Islam tertua yang ada dan ditemukan sampai sekarang adalah makam Ki Ageng Menak Sopal. Dan menurut penelusuran dari tim sejarah Trenggalek, dalam sejarah Kabupaten Trenggalek, gambar pada makam di samping makam Menak Sopal kemungkinan merupakan Candra Sengkala yang berbunyi Sirnaning Puspita Cinatur Wulan, yang jika diterjemahkan secara terbalik memiliki arti tahun 1490 Saka atau 1568 Masehi. Dan pada pertengahan abad itu wilayah Trenggalek masuk dalam wilayah kerajaan Pajang, dan syiar agama Islam di Trenggalek kemungkinan besar berasal dari arah Ponorogo, mengingat pada zaman yang sama Bathara Katong sudah menyebarkan agama Islam.
Di luar gapura dari makam Ki Ageng Menaksopal terdapat beberapa makam tua yang ada di sekitar kawasan aliran air irigasi Dambagong. Dan juga terdapat sebuah pendapa besar dekat dengan pintu masuk menuju makam dari Ki Ageng Menaksopal. Beberapa pohon besar terlihat menyelimuti kawasan pemakaman di sini. Tidak hanya itu, beberapa makam tanpa nisan, bahkan hanya beberapa batu dijadikan sebagai penanda makam. Selain itu, terdapat juga makam yang bertuliskan aksara Jawa. Dan makam ini salah satunya terlihat tua dan sakral. Sekarang kita tepat ada di pintu masuk kawasan makam Ki Ageng Menaksopal. Ya. Di sini ada kayak sebuah rumah. Rumah nggak sih ini? Bukan sih. Puri atau apalah, pokoknya itu kayak rumah-rumahan kecil yang di situ itu biasanya dipakai untuk tempat sesajian seperti bunga dan juga bakar dupa. Di sekeliling kawasan makam Ki Ageng Menaksopal ini juga terdapat beberapa makam yang memang ini kayaknya makam sudah ada sejak zaman dulu kala. Ini kayaknya dari zaman Majapahit ya. Bagian memang ada tulisan makam yang ada aksaranya. Ini nggak tahu yo. Di bawah kita yang kita injek-injek ini mungkin ini makam juga. Itu ada nisannya satu. Yang ada aksaranya. Ada salah satu makam yang memang ada kayak cangkir atau cawan. Tuh. Dan ada beberapa kendi. Cuma bisa baca yang atas itu Raden. Ini. Yang bawah itu enggak bisa baca. Ada sebuah ukiran aksara Jawa Atasnya Raden di ya. batu. Raden. Siapa Bawahnya itu? Ukiran Jawa. Lupa. Banyak banget makam-makam di sekelilingnya. Dan ini makamnya itu mix. Ada yang salib gitu. Memang campur aduk. Biasanya beberapa peziarah melakukan ziarah di malam-malam tertentu. Bahkan ada yang membawa dupa, bunga, dan wewangian yang lainnya. Di tempat ini juga disediakan sebuah bangunan besar seperti pendapa untuk para peziarah. Jika pada umumnya makam memiliki dua nisan, makam dari Ki Ageng Menaksopal ini hanya terlihat memiliki satu nisan saja. Itu pun diselimuti dengan kain putih. Kabarnya nisan dari makam Ki Ageng Menaksopal ini dicuri. Itulah alasan kenapa makam ini hanya memiliki satu nisan saja. Mungkin cukup sekian perjalanan kami di kawasan makam Ki Ageng Menaksopal. Kita akan lanjut perjalanan ke kawasan Dambagong yang biasa dipakai untuk upacara nyadran. Dan dam ini juga masih berhubungan dengan Ki Ageng Menaksopal. Seperti apa perjalanan kami? Kita akan sambung di video berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.